Setelah dirilis sekitar 2 bulanan, Samsung Galaxy A34 5G ini di mata saya masih sangat terlihat menarik ya. Bahkan setelah beberapa HP kompetitornya keluar, HP ini juga masih tetap kelihatan menarik. Apalagi pas saya cek, udah banyak seller yang jual HP ini di harga 4,5 juta ke bawah ya. Memang salah satu sektor yang paling memikat itu ada di penggunaan chipsetnya. Sebetulnya saya nggak nyangka Samsung bisa kasih chipset Dimensity 1080 di HP 4 jutaan mereka. Ini berarti salah satu HP mid-range yang price to performance-nya termasuk tinggi ya. Sama kayak yang dipakai Redmi Note 12 Pro 5G yang harganya 4 jutaan juga. Performanya tentu udah gegas ya. Buat HP 4 jutaan sih udah satset lah. Chipsetnya udah teroptimize, apalagi One UI Samsung itu salah satu UI Android yang enteng. Kalau dibandingkan sama flagship baru, udah pasti beda lah. Tapi kalau dibandingkan sama premium mid-range atau A54 misalnya, masih sangat bisa bersaing. RAM-nya udah besar, 8GB, jadi menurut saya nggak perlu nyalain fitur RAM Plus-nya juga udah aman banget. Fitur Link to Windows yang jadi favorit saya pastinya masih dikasih di HP ini. One UI-nya udah dikasih yang paling baru, masih dikasih jaminan 4 kali update Android, lebih panjang dari Google Pixel ya. Terus dalam pemakaian 2 bulanan ini, seingat saya udah dapat 2 kali update minor ya. Samsung itu memang lumayan care kalau masalah update. Terus buat gaming juga, buat HP harga 4 jutaan udah bagus, apalagi untuk sebuah HP dari Samsung. Karena ini lebih powerful dibandingkan beberapa pesaingnya yang pakai Helio G99 atau Snapdragon 695. Banyak game yang settingan grafis tingginya udah dibuka, kayak PUBG Mobile misalnya, yang bisa dapat smooth extreme di 60 fps dan stabil. Di atas kertas sebetulnya Dimensity 1080 ini nggak beda jauh sih sama Exynos 1280 yang dipakai A33 kemarin. Tapi Dimensity memang udah lebih teroptimalisasi aja, jadi bakal kerasa lumayan signifikan perbedaannya. Speakernya udah dikasih stereo, ada Dolby Atmos juga, suaranya lumayan, dia nyaring walau memang belum sejernih speaker A54. Untuk vibration motornya, di A34 ini memang standar nggak kayak A54 yang udah kasih rasa lebih premium. Layar A34 ini juga termasuk bagus, dia udah pakai panel Super AMOLED, udah smooth 120Hz juga, walau yang ini belum adaptif kayak di A54. Saya suka banget sama kualitas panel layarnya. Dari warna yang vivid, tapi nggak lebay, nyaman di mata lah. Color gamutnya juga kelihatan luas, nggak pucat. Brightness-nya cerah banget untuk HP 4 jutaan, bisa hingga 1000 nits. Sama kayak A54. Dan dia juga ada fitur Vision Booster ya. Kayak di A54 atau S-Series juga. Jadi pas di kondisi terik, bisa bantu bikin gambar di layar tuh kelihatan lebih jelas lagi ya. Ada upgrade lah dibandingkan A33 kemarin. Kalau mau dicari minusnya paling belum support HDR aja kayak di A54. Yang sebetulnya buat saya di range harga segini sih, kalau dikasih ya bersyukur, kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa. Dan paling desain layarnya ya masih pakai water drop. Sebetulnya Galaxy A30 series itu dari dulu memang konsisten kasih desain water drop. Tapi karena harganya naik terus, jadi mungkin kita expect-nya bakal dikasih punch hole lah gitu. Tapi tenang, ini nggak kelihatan semurah HP 2-3 jutaan yang pakai water drop juga ya. Mungkin karena layarnya udah rata dengan frame, jadi sedikit kasih kesan premium. Oke, tapi sepremium-premiumnya desain Samsung tetap aja ini water drop ya. Menurut saya udah bisa lah ganti ke punch hole gitu. Karena kalau tahun lalu nih, di harga segini, Samsung masih ada temennya yang pakai water drop. Tapi di tahun ini, di range harga segini, tinggal Samsung sendirian yang pakai water drop. Yang beda itu sekarang di bezelnya. Bezel bawahnya sekarang lebih tipis dibanding sebelumnya. Tapi bezel sampingnya itu jadi lebih tebal dikit ya. Kalau saya lihat alasannya biar kelihatan jadi lebih agak simetris gitu. Sebetulnya eksekusi dari desainernya cukup efektif ya. Maksudnya masih terlihat lumayan bagus dan berkarakter gitu. Walau saya bilang agak nanggung sih. Enakan dibikin simetris beneran aja. Jadi dagunya ditipisin dikit lagi. Terus dimensi HP-nya sekarang jadi lebih lebar. Cocok buat yang suka HP agak bongsor. A34 ini untuk feels pas megangnya memang nggak kerasa premium. Nggak semantep pas megang A54. Ini karena frame samping dan bodi belakangnya pakai plastik. Itu kalau dipegang, tapi kalau untuk looks-nya masih kelihatan cakep kok. Karena finishing-nya agak mirip edgy matte ya. Ini nggak terlalu gampang kotor, tapi memang licin. Yang warna silver ini juga ada efek warna-warninya. Kalau dulu mungkin sebutannya warna dangdut ya. Pilihan warnanya menarik, yang warna violetnya juga cakep menurut saya. Desainnya berubah dari A33 kemarin yang pasti. Jadi frame kameranya lebih simple, tanpa housing, dan seragam sama seri Galaxy di tahun ini. Tapi sebetulnya ini balik ke desain A32 yang lalu ya. DNA-nya itu berawal dari situ. Terbukti banyak yang suka dan akhirnya diadopsi ke semua serinya di tahun ini. Ke sektor kamera, di belakang HP ini pakai setup triple kamera. Ada 5 megapiksel makro, 8 megapiksel ultrawide, dan kamera utama 48 megapiksel.
Dan ada kamera selfie 13 megapiksel. Spek kameranya itu sangat mirip dengan A33 kemarin. Untuk hasilnya, kalau di kondisi terang sih bagus ya. Detailnya bagus dan masih tajam juga. Walaupun nggak ada kamera tele, tapi 2 kali sampai 3 kali zoomnya masih lumayan banget di mata saya. Paling kalau di atas itu udah kelihatan pecah ya, tapi ini wajar banget sih untuk harga segini. Dynamic range juga lebar, pas foto backlight masih aman. Pengaruh dari efek HDR yang lumayan agresif juga, tapi nggak kelihatan flat karena ditambahin kontras sama Samsung. Paling di kamera ultrawide-nya, kadang efek HDR bawaan dari ISP MediaTek-nya masih suka kelihatan. Dan warnanya itu masih sering beda sama kamera utamanya. Jadi kurang konsisten aja. Ada mode portrait pastinya, dan hasilnya di mata saya bagus. Efek bokehnya juga bagus dan termasuk lumayan rapih. Yang saya suka kalau kita foto 2 orang yang jaraknya berbeda depan belakang gitu ya. Itu salah satunya bisa ngeblur. Jadi lebih natural. Beneran kelihatan ada depth-nya gitu. Paling pas di kondisi low light, menurut saya detail di kamera ultrawide-nya jadi agak soft ya. Untung pas pakai night mode jadinya lumayan, ada improvement lah. Tapi kalau kamera utamanya di kondisi ini hasilnya lumayan banget, apalagi kalau pakai night mode-nya. Kamera selfie-nya lumayan bagus, pas foto backlight juga dynamic range lebar, paling di sini warna kulit jadi agak pucet dikit aja kalau pas backlight ya. Terus ada mode portrait juga. Untuk perekaman videonya, ultrawide-nya bisa rekam hingga Full HD 30 fps. Kalau kamera utamanya bisa hingga 4K 30 fps dan di Full HD ada pilihan 60 fps. Kalau kamera selfie bisa hingga 4K juga, tapi nggak ada pilihan 60 fps di Full HD. Hasil dari ultrawide-nya lumayan, ketajamannya standar ultrawide kelas menengah lah ya. Yang rata-rata pada pakai sensor 8 megapiksel juga. Paling kalah tajam sama A54 aja. Kalau kamera utamanya bisa dibilang bagus sih, pastinya tajam dan karakternya cenderung bikin objeknya lebih terang gitu ya. Kalau di A54 kan area shadow-nya itu masih dibikin agak gelap ya, ini tergantung selera aja. Palingan pas low light nih, kamera ultrawide-nya itu kurang bagus ya. Jadi soft banget gitu. Kalau kamera utamanya sih masih lumayan banget. Ada video stabilisasi juga, pas rekam sambil jalan itu hasilnya udah stabil, udah aman. Paling cuma support di resolusi Full HD 30 fps aja. Pas udah dapat update terbaru pun belum bisa di resolusi 4K. Kalau di A54 kan pas dapat update kemarin nih, udah bisa dinyalain sampai 4K. Kapasitas baterainya 5000 mAh. Kalau untuk pemakaian standar dan aktif sosial media, seharian mah masih kuat. Saya sih bisa dapetin SOT 8-9 jam. Support super fast charging 25 watt juga, tapi seperti yang kita tahu udah nggak dapet di dalam box penjualan lagi ya. Tapi kalau saya perhatikan, banyak seller yang masih mau kasih charger juga ya. Antara nambah dikit atau gratis gitu. Nambahnya mungkin 50.000. Ini pintar-pintarnya kalian nego aja. Dan protokol charging yang dipakai Samsung itu lebih universal ya. Jadi lebih gampang buat cari charger third party yang kompatibel. Kesimpulannya kalau saya bandingkan dengan beberapa HP kompetitornya, gila ini A34 sih masih sangat menarik ya untuk saat ini gitu. Terutama kalau kalian nggak peduli sama desain water drop-nya. Dan kalian tuh pentingin chipset atau price to performance yang tinggi. Beberapa HP lain di harga segini masih dikasih 4G, kalau ini udah 5G ya. Dan chipsetnya itu sama kayak Redmi Note baru yang harganya 4 jutaan juga. Walaupun pakai water drop, tapi kualitas panelnya itu jempolan sih menurut saya. Andai kalau HP ini dikasih punch hole, kayaknya para pesaingnya itu bakal deg-degan kali ya. Kamera HP ini juga lumayan bagus, tapi kalau kalian ngincer kamera yang lebih wah, kalian bisa nambah 1 juta buat ambil A54. Galaxy A34 dan A54 pernah saya compare. Buat yang penasaran, kalian bisa tonton video comparison-nya. Oke, sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.